Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas keputusan yang diambil oleh investor-investor besar. Sebagai contoh, keputusan yang diambil contohnya Warren Buffett dan Lo Keng Hong. Apa yang bisa kita pelajari dari keputusan mereka, bahwa kita pun tinggal mencontoh keputusan yang mereka ambil. Contohnya Warren Buffett. Warren Buffett itu dia orang yang hemat. Dia mencari uang dengan cara apapun yang halal. Maksudnya dia berjualan koran, berjualan Coca-Cola, membuat mesin pinball itu waktu kecilnya. Jadi apapun dilakukan agar dia mempunyai uang untuk berinvestasi. Itu adalah salah satu keputusan. Dan dia terus memperbaiki keputusannya. Ketika dia investasi ke saham pertamanya City Service, dia membeli di harga $32 kalau nggak salah. Terus harga sahamnya turun, terus naik ke $40, dia jual. Ternyata 2 tahun berikutnya saham City Service ini ke $200. Dia memperbaiki keputusannya dalam waktu investasi. Jadi saham-saham dia sekarang itu kebanyakan hold forever. Nah, terus kita belajar dari keputusan investor besar yang kedua yang ada di Indonesia, yaitu Lo Keng Hong. Lo Keng Hong selalu mengajarkan hidup hemat, sisa uangnya untuk diinvestasikan. Jadi beliau mendapatkan uangnya dari bekerja, sisanya diinvestasikan. Jadi itu adalah suatu keputusan beliau ketika dia bekerja di bank sebagai petugas tata usaha selama 11 tahun, hanya kebeli motor dan kuliah sambil kerja. Itu adalah keputusan. Dan ketika dia mulai beralih pindah ke bank ekonomi, penghasilannya mulai besar, tahu potensi saham, akhirnya dia menyisihkan gajinya, dan ketika dia berumur kalau nggak salah itu 37 tahun, keluar menjadi full time investor. Jadi kita bisa meniru keputusan beliau, yaitu hidup hemat, sisanya diinvestasikan, dan membeli saham yang under value, yang wonderful company itu. Jadi keputusan apa yang investor besar lakukan sebelum dia menjadi sebesar sekarang, sekaya sekarang, yang bisa kita tiru dari sekarang. Keputusan Warren Buffett membaca setiap laporan keuangan saham yang mau dia investasi, dan saham-saham juga yang sejenis sebagai pembanding. Keputusan Warren Buffett membaca koran, laporan keuangan, itu dia hampir menghabiskan waktunya 5 jam sampai 6 jam.
eh, bertahap ya. Kalau beliau kan emang udah full time investor, ya kita bisa di step pertama membaca misalkan sehari 15 menit. udah terbiasa konsisten 15 menit, berikutnya setengah jam. Jadi ketika kita membaca, kita akan mengetahui suatu informasi yang memberikan kita perbedaan, jadi yang memberikan kita peningkatan. Misalkan kita membaca laporan keuangan, terus berita tentang saham ini, oh berarti sehingga kita tahu apa sih isi dari saham ini. Misalkan dia punya cadangan emas yang besar, atau dia penjualannya sangat naik, atau mungkin dia proses dari produksi misalkan batu baranya sangat efisien, karena akibat berarti ini dia paling efisien nih perusahaan di antara perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga kita menjadi lebih yakin ketika berinvestasi di saham itu. Ternyata benar labanya naik, dan terus kita update pengetahuan. Nah itu, jadi keputusan investor besar bisa kita mulai dari keputusan investor besar di masa lalu, bisa kita mulai dari sekarang. Kalau sekarang kita masih memulai investasi, dan kita harus meniru keputusan pendahulu kita di saham. Oke, mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud saya dan bisa menerapkan apa yang saya bahas, sehingga memberikan peningkatan portofolio maupun secara mindset maupun satu lagi. Jadi setiap keputusan itu harus dilatih. Misalkan kita memutuskan investasi di tahun ini 10%, dan terus tingkatkan standar Anda. Misalkan sekarang bisanya 10%, tahun depan standar gua harus meningkat nih, misalkan 20%. Nah itu, jadi kita pun harus melatih keputusan, meningkatkan standar dan komitmen kita untuk jangka waktu yang panjang. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.